kontrak pernikahan. Mita, hanya Mita yang bisa membantuku. Ronald berpikir keras di dalam kantornya. Hanya ada satu wanita yang bisa membantunya. Sarah Mita. Tentu tidak akan sulit bagi Ronald mendapatkannya, mengingat saat Nessa masih hidup saja, Mita mau dijadikan simpanan. Ronald pun kembali lagi ke Bandung. Sengaja dia datang ke Bandung untuk membujuk Mita. Sampai di Bandara Hussein Sastra Negara, matanya melirik kiri dan kanan mencari wanita yang menjadi pikirannya. Dia melihat Mita yang tampak berbeda. Wanita ini terlihat cantik dengan pakaian kerjanya. Mita ternyata diterima menjadi pramugari meski dia tamatan SMA. Mita pintar bahasa dan dia dekat dengan salah satu petinggi yang ada di bandara ini. Wanita ini bukanlah wanita yang dia kenal 5 bulan yang lalu. Sekarang penampilannya begitu memukau. Dia juga tersenyum dengan sangat indah. Sarah Mita. Ucap Ronald dan Mita menoleh pada sumber suara yang memanggilnya. Lelaki itu tidak akan pernah dia lupakan. Mita sangat membencinya. Dia tidak akan peduli dengan orang ini lagi. Apa kabarmu? Bisa kita bicara sebentar? Tanya Ronald tetapi Mita menepiskan tangan Ronald dengan sangat lembut. Maaf Pak Ronald, aku sedang bekerja. Ucap Mita berusaha cepat menyusul temannya yang lain. Sebentar saja, bukankah kamu baru selesai dari kerja? Tanya Ronald yang melihat Mita ke arah mobil yang akan membawa pramugari dan pilot ke hotel atau rumah singgah. Tapi Mita malah punya apartemen sendiri. Ini tidak seperti yang dibayangkan. Hanya apartemen yang disewa di dekat bandara, kecil dan cukup untuknya sendiri. Mau bicara apa? Tanya Mita melambaikan tangannya pada mobil. Mita hanya memberi kode pada mereka untuk meninggalkannya. Wanita ini sudah sangat cantik sekarang, berbeda sekali dengan Mita 2 bulan yang lalu. Dia sangat pintar bersolek dan suaranya semakin lembut saja. Ronald bahkan ingat malam panas mereka berdua. Ikut ke mobilku, ucap Ronald. Ronald sudah dijemput oleh sopirnya yang ada di Bandung. Mita mendorong koper kecilnya dan sopir dengan cekatan membantu Mita naik. Sebenarnya Mita bisa bekerja sebagai pramugari karena mendapatkan kompensasi dari anak direktur bandara ini. Dia menabrak Mita kala itu. Tidak tahu kalau Mita sedang hamil dan keguguran karenanya. Ronald membawa Mita ke restoran yang terdekat dari bandara. Aku ingin menikah denganmu. Tanpa basa-basi, Ronald mengatakan itu pada Mita. Apa Ronald pikir Mita mau menikah dengannya? Dengan jelas Ronald mengatakan tidak akan bertanggung jawab dan malam itu mereka suka sama suka. Itu jelas sekali terucap dari mulut manisnya. Tidak perlu. Jawab Mita dengan sangat tegas. Dia tidak ingin lagi semua kesenangan dunia. Saat ini hidupnya sudah cukup baik. Dia punya pekerjaan, dia punya tempat tinggal, meski tidak ada lelaki yang bersama dengannya. Kenapa Mita? Aku ingin bertanggung jawab akan kesalahan yang aku lakukan padamu. Ucap Ronald. Mita tetap menggeleng. Dia tidak inginkan apapun dari Ronald. Pak Ronald, kamu benar. Kita melakukan semua itu karena suka sama suka. Dari awal kamu juga mengatakan tegas denganku. Aku yang menggodamu. Makanya aku tidak menuntut semua padamu. Itu hanya kesalahan semalam kita. Aku sudah melupakannya. Tidak ingin mengingat semuanya lagi. Maaf. Mita berdiri dan akan meninggalkan Ronald tetapi Ronald menahannya. Kamu menolakku? Tanya Ronald dengan sinis, padahal dia cukup baik memberikan penawaran berharga pada Mita. Mita sudah tidak berpikir untuk hidupnya bergelimang harta. Kesalahan malam itu membuatnya sangat sadar kalau yang dia lakukan sangat menjijikan, bahkan Mita malu mengingat dirinya yang begitu sangat agresif demi hidup di samping Ronald. Anggap saja seperti itu, Pak Ronald, kita tidak punya cinta. Aku tahu kamu juga tidak akan melakukannya kalau tidak aku yang menggodamu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku sudah melupakan semua itu dan kemana kekasihmu? Tanya Mita. Bukankah mereka akan menikah? Lalu, kenapa Ronald mengajak wanita lain untuk menikah? Ronald tidak ingin menjelaskan kemana kekasihnya. Saat ini dia sedang membujuk Mita agar mau menikah dengannya.
Dia akan mendapatkan semua harta itu setelah menikah dan wanita jujur yang Ronald inginkan hanya Mita. Bantu aku Mita, aku akan memberikan kamu banyak uang, hanya 1 tahun saja. Ucap Ronald. Ronald diam sebentar dan melanjutkan kata-katanya saat melihat kening Mita mengernyit. 1 tahun aku juga ingin anak darimu. Lanjut Ronald membuat Mita gila mendengarnya. Mita menggeleng dengan cepat. Kamu salah orang. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak butuh uangmu. Ucap Mita dengan tegas. Mita pergi meninggalkan Ronald. Semula Mita pikir lelaki ini memang menyesal. Apa yang Mita pikirkan tidak sesuai. Ronald justru lebih merendahkan harga dirinya. Aku akan mendapatkanmu, Mita. Tidak peduli dengan caranya, aku akan membuat kamu setuju dengan semua ini. Ucap Ronald tersenyum sinis. Kebetulan sekali, Ronald mengenal direktur bandara ini karena mereka teman main golf di Jakarta dan mereka sering bertemu. Kali ini Ronald meminta untuk membuat satu orang wanita kehilangan pekerjaannya. Bukan hanya itu saja, Ronald menghubungi pemilik dari apartemen yang Mita sedang tinggali. Dia membeli apartemen kecil itu dan memaksa Mita untuk pindah. Semua kesialan Mita dapatkan tepat 1 hari dia menolak Ronald. Hanya saja Mita tidak percaya kalau semua itu perbuatan Ronald. Maaf sekali Mita, saya butuh uang makanya saya menjual apartemen saya dan pemilik apartemen minta saya mengosongkan sekarang juga karena dia ingin merenovasinya. Ucap pemilik apartemen. Kesal sekali Mita mendengarnya. Tapi aku sudah bayar penuh untuk 2 bulan. Ucap Mita dengan matanya yang sudah basah. Malam seperti ini dipaksa keluar, sungguh tega sekali. Aku akan menggantinya. Jawab pemilik apartemen. Mita melihat pesan di ponselnya. Mita, kirimkan uang sekarang juga, ayahmu berhutang banyak dengan rentenir. Dia meminjam uang untuk berjudi dan sekarang mereka merusak rumah kita. Pesan masuk dari keluarga Mita di desa minta Mita mengirimkan uang karena hari ini rentenir terus menagih hutang ayahnya. Mita membuka mobile bankingnya dan secara tiba-tiba, rekening Mita diblokir karena terindikasi penipuan. Siapa yang melakukan semua ini padanya? Mita diam dan masih duduk di lobi apartemen. Dia menghubungi seluruh temannya tetapi tidak ada yang mau membantunya. Mita kira dia akan lama menjadi pramugari. Bahkan Mita baru mendapatkan 1 kali gajinya. Apa kamu sudah berubah pikiran? Tanya Ronald. Ronald mengejutkan Mita yang sedang melamun. Apa semua ini ulahnya? Tapi, kenapa? Apa salah Mita? Dia tidak pernah merasa bersalah dengan Ronald. Lalu, kenapa lelaki berwajah tampan ini senang sekali melihat dirinya hancur? Apa yang kamu inginkan? Tanya Mita berdiri dengan tatapannya yang begitu tajam. Ronald malah tertawa dan mendekati Mita. Ronald berbisik dengan pelan. 1 tahun saja, aku ingin anak. Ucap Ronald dengan tegas. Kembali Ronald memindai Mita dari atas sampai bawah. Dia memasukkan 1 tangan ke dalam kantong celananya dan melihat Mita dengan pandangan yang nakal. 1 tahun, lalu aku boleh pergi dari hidupmu? Tanya Mita dengan tegas. Hatinya sakit saat ini. Dia bukan senang dengan lelaki di depannya. Dia juga tidak senang menjadi istri dari lelaki kejam meski Mita seharusnya bahagia karena impiannya dulu kini ada di depan matanya.